Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen 17C izin memaparkan materi mengenai konsep stres dalam kerja. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah. Nah, banyak organisasi pada saat ini mengalami fluktuasi dalam proses pencapaian tujuannya. Ada banyak hal yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya masalah tersebut. Salah satunya adalah stres kerja yang dialami oleh seorang pegawai dalam perusahaan tersebut. Nah, stres kerja pun dapat timbul dari banyak alasan, baik itu dari kehidupan pribadinya ataupun masalah di luar atau masalah di internal dalam perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu kami mengangkat materi ini untuk dapat memberikan informasi kepada teman-teman semuanya untuk dapat mengetahui apa sebenarnya penyebab yang terjadi dari dalam stres kerja tersebut. Nama saya Ronaldi Alfiansyah. Nah, jadi stres ini mempunyai pengertian menurut Hager dalam buku Khairul Umam tahun 2010 mengatakan bahwa stres adalah keadaan sifat yang internal. Nah, yang bisa disebabkan oleh stres ini adalah yaitu tuntutan fisik atau sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Selanjutnya yaitu jenis-jenis stres. Quick dan quick dalam buku Khairul Umam mengatakan stres menjadi dua, yaitu yang pertama ada eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang dikelola dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. Lalu yang kedua adalah distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif. Lalu yang kedua adalah distress, yaitu hasil respon terhadap stres yang tidak sehat, seperti negatif dan destruktif. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi, seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Oke, nama saya Salim Azhari. Lanjut ke pembahasan yang tadi, langsung ke respon stres. Jadi Taylor dalam Khairul Umam 2017 207 mengatakan bahwa stres dapat menghasilkan berbagai respon. Respon stres dapat terlihat dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, respon fisiologis dapat ditandai dengan meningkatkan tekanan darah, tekanan jantung atau detak jantung, detak nadi, dan sistem pernafasan. Oke, lanjut yang kedua, respon kognitif, yaitu dapat terlihat lewat terganggunya proses kognitif individu, seperti pikiran menjadi kacau. Oke, yang ketiga adalah respon emosi, yaitu dapat muncul sangat luas menyangkut emosi yang mungkin dialami individu, seperti takut, cemas, malu, marah, dan sebagainya. Lanjut ke respon yang keempat, yaitu tingkah laku. Dapat dibedakan menjadi fight, yaitu melawan situasi yang menekan, dan fight, yaitu menghindari situasi yang menekan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Opiligian Sugiharto. Selanjutnya, stres kerja, serta diartikan sebagai sumber atau stressor kerja yang menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku. Stressor kerja merupakan segala kondisi pekerjaan yang direfleksikan karyawan sebagai suatu tuntutan dan dapat menimbulkan stres kerja. Yang pertama, sumber stres kerja. Lutan dalam Khairul Umam 2010 mengatakan bahwa penyebab stres terdiri dari 4 hal utama, yaitu ekstraorganisasi
situational stressor yang terdiri atas perubahan sosial, teknologi, keluarga, relokasi, keadaan ekonomi dan keuangan, rasa dan kelas, serta keadaan komunitas dan tempat tinggal. Yang kedua, organization stressor yang terdiri atas kebujukan organisasi, struktur organisasi, keadaan fisik dan dalam organisasi, dan proses yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, group stressor yang terdiri atas kurangnya kebersamaan dalam grup, kurangnya dukungan sosial, serta adanya konflik antar individu, interpersonal, dan intergroup. Yang keempat, individual stressor yang terdiri atas terjadinya konflik dan ketidakjelasan peran, serta di posisi individu, serta pola kepribadian tipe A, kontrol personal, self-obfuscation, dan daya tahan psikologis. Yang kedua, stres kerja. Ada 3 gejala umum yang dialami seorang yang sedang mengalami stres kerja. Yang pertama, gejala psikologis. Yang kedua, gejala fisiologis. Yang ketiga, gejala perilaku. Yang pertama, gejala psikologis adalah gejala psikologis yang sering ditemui pada hasil penelitian mengenai stres pekerjaan, yaitu contohnya kecemasan, ketegangan, bingung, atau mudah tersinggung, perasaan frustasi, marah, dan demam, sensitif dan hiperaktif, memendam perasaan, penarikan diri, dan depresi, komunikasi yang tidak efektif, perasaan terkecuali dan terasi, kebosanan dan ketidakpuasan kerja, kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual, dan kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas dan kreativitas, menurunnya rasa percaya diri. Yang kedua, gejala fisiologis. Gejala fisiologis yang utama dari stres kerja yaitu meningkatnya denyut jantung, tekanan darah, dan cenderungan mengalami penyakit kardiovaskular. Meningkatnya sekresi dari hormon stres, mengalami gangguan lambung, kelelahan secara fisik, dan kemungkinan mengalami sindrom kelelahan yang kronis. Yang terakhir, sakit kepala dan gangguan tidur. Yang ketiga, gejala perilaku. Gejala perilaku utama dari stres kerja yaitu menunda atau menghindari pekerjaan, menurunnya prestasi dan produktivitas, meningkatnya penggunaan obat-obatan, perilaku makan yang tidak normal, meningkatnya kecenderungan berperilaku berisiko tinggi. Nama saya Isep Saipudin. Materi selanjutnya yaitu strategi manajemen stres kerja. Stres dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa memperoleh dampaknya yang negatif. Manajemen stres lebih daripada sekedar mengatasinya, yakni juga belajar menanggulangi secara adaptif dan efektif. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang baik menjadi bagian yang penting agar seseorang mampu merancang solusi terhadap masalah yang muncul, terutama yang berkaitan dengan penyebab stres dalam hubungannya dengan tempat kerja. Suprihanto dalam Khairul Umam halaman 217 tahun 2010 mengatakan bahwa dari sudut pandang organisasi manajemen mungkin tidak khawatir jika karyawannya mengalami stres ringan. Alasannya adalah pada tingkat stres tertentu akan memberikan akibat positif karena hal ini akan mendesak mereka untuk melakukan tugas yang lebih baik. Akan tetapi tingkat stres yang tinggi atau stres ringan yang berkepanjangan akan menurunkan kinerja karyawan. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh stres terhadap organisasi. Jika di dalam sebuah organisasi seorang pegawai yang mengalami stres selama dia mampu menanganinya dengan baik dan berdampak positif bagi dirinya, maka tidak akan mempengaruhi kinerja dia dan produktivitas dia dalam bekerja. Artinya ketika dia bukan menghasilkan aura negatif untuk perusahaan. Selanjutnya, jika dia semakin rajin dan bekerja lebih kreatif, dia akan menambah loyalitas terhadap perusahaan. Nah, sayangnya stres yang bersifat konstruktif ini jarang ditemui di kalangan pegawai dalam organisasi. Kebanyakan lebih ke arah negatif ketika dia mengalami stres gitu kan. Nah, hanya saja stres yang sering dialami seseorang saat ini dalam suatu organisasi merupakan stres yang bersifat distress. Artinya, stres ini adalah hasil respon terhadap stres yang bersifat negatif dan destruktif.
maka stres ini jelas akan mempengaruhi produktivitas organisasi. Contohnya adalah seorang pegawai yang sedang mengalami stres akan menunjukkan gejala malas bekerja, tidak kreatif, dan sering sakit. Maka hal ini akan mempengaruhi pekerjaannya di dalam organisasi sehingga dia tidak memenuhi kewajibannya dan akan menjadi halangan bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan.